Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat, bersama saya Muhammad Prastio. Kita ikuti Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Informasi pertama datang dari Kirana Nisa, Mardika FM, Kota Blitar. Wali Kota Blitar terima penghargaan dari Dikopindo RI sebagai penggerak koperasi terbaik. Kota Blitar kembali mendulang prestasi membanggakan di tingkat nasional. Kali ini Wali Kota Blitar dinobatkan sebagai penggerak koperasi terbaik oleh Dewan Koperasi Indonesia Dekopin RI. Penghargaan itu diserahkan Ketua Umum Dekopin Sri Untari dalam puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-75 di Denpasar, Bali, 14 Juli 2022. Santoso, Wali Kota Blitar saat on air di Mahardika FM mengatakan penghargaan ini merupakan hasil kerjasama yang solid antara pemerintah dan masyarakat, utamanya insan koperasi yang tetap eksis di tengah pandemi COVID-19. Menurut Santoso, koperasi memegang peran besar dalam menggerakkan perekonomian daerah dan memberdayakan UMKM. Apalagi pemerintah kota sudah mulai mengagendakan beberapa kegiatan yang melibatkan pelaku UMKM daerah. Santoso mengaku terus berkomitmen untuk melakukan pembinaan terhadap koperasi daerah, di antaranya melalui pelatihan dan pendampingan agar koperasi daerah sehat dan aktif. Selain itu, pihaknya juga mendorong insan koperasi untuk melek IT sehingga pelayanan kepada anggota bisa optimal dan memuaskan. Khususnya kepada seluruh koperasi yang ada di Kota Blitar, para UMKM, terutama Dinas Koperasi, untuk mari kita segera bangkit kembali dari keterpurukan kemarin pasca pandemi COVID. Sementara itu, hingga saat ini ada 280 koperasi yang tercatat di Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Blitar. Dari jumlah itu, 35 diantaranya tidak aktif sehingga mendapat pendampingan khusus dari dinas terkait. Kirana Nisa, Mahardika FM. Informasi berikutnya ada Isyatun Haniah, LPPL Suara Gresik. Peringati Hari Koperasi Nasional, Diskoperindak Gresik perkenalkan pengetahuan lembaga tentang pengkoperasian melalui lomba cepat tepat. Dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke-75, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindak Gresik gelar serangkaian acara yang sudah dimulai sejak awal bulan Juli hingga akhir bulan. Salah satu agenda penting dalam rangkaian peringatan tersebut adalah Lomba Cepat Tepat Perkoperasian tingkat SLTA yang bekerja sama dengan Dekopinda. Nantinya akan dilaksanakan di tanggal 20 Juli 2022. Acara tersebut bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan tentang lembaga pengkoperasian kepada anak-anak muda, terutama kepada semua anak milenial, bahwa koperasi nantinya juga akan diarahkan ke tingkat yang modern. Malahatul Farda selaku PLT Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindak Gresik mengatakan bahwa saat ini Gresik sedang mengusulkan 8 koperasi modern pada tahun ini. Harapannya dengan adanya agenda ini dapat memunculkan ide-ide dan inovasi baru maupun mengembangkan usaha-usaha baru yang milenial dan berbasis digital. Saya Isyatun Haniah dari Suara Gresik melaporkan. Informasi berikutnya di Buletin Jawa Timur edisi hari ini ada Amanda, Suara Madiun. Pendaftaran subsidi tepat BBM sudah bisa dilakukan di Kota Madiun. Pendaftaran program subsidi tepat BBM sampai di Kota Madiun. Kota Pendekar bersama 2 daerah lain di Jawa Timur sudah bisa melakukan pendaftaran program subsidi tepat BBM itu sejak 11 Juli 2022 kemarin. Masyarakat yang ingin mendapatkan BBM bersubsidi sudah bisa melakukan pendaftaran melalui website subsiditepat.mypertamina.id maupun aplikasi My Pertamina. Deden Muhammad Idani selaku Area Manager Communication, Relations and CSR Patra Niaga Jatim Balinus mengatakan, dari 13 kota dan kabupaten yang dilakukan pendaftaran subsidi tepat pada 1 Juli 2022 kemarin, sudah ada sebanyak 80.000 data kendaraan yang masuk. Dan pada tanggal 11 Juli 2022 dilakukan perluasan pendaftaran subsidi tepat di 37 kota serta kabupaten di Indonesia, termasuk Kota Madiun, Kota Mojokerto, dan Kota Malang di Jawa Timur. Deden menjelaskan program subsidi tepat BBM tersebut baru dalam tahap pendaftaran, artinya belum sampai pada penerapan pembelian. Pada tahap ini pendaftaran fokus untuk melakukan pencocokan data antara yang didaftarkan oleh masyarakat dengan dokumen dan data kendaraan yang dimiliki. Setelah statusnya terdaftar, masyarakat akan mendapatkan Quick Response Code atau QR Code yang akan diterima melalui email atau notifikasi di website pendaftaran tersebut. Barcode tersebut yang nantinya digunakan saat pembelian BBM. Untuk kemudahan, QR Code bisa dicetak dan dibawa ke SPBU, sehingga tidak wajib mengunduh aplikasi My Pertamina atau membawa telepon genggam ke SPBU.
Bahkan mengemuka usulan untuk dicetak stiker kemudian ditempel pada kendaraan. Mekanisme ini masih dikhususkan untuk kendaraan roda 4 atau mobil dan belum untuk kendaraan roda 2. Masyarakat tidak perlu khawatir jika identitas dalam kendaraan berbeda dengan identitas diri. Pendaftaran tetap bisa dilakukan. Masyarakat yang tidak memiliki akses internet bisa datang ke SPBU yang ditunjuk untuk dibantu pendaftaran. Pihaknya memang membuka layanan bantuan di SPBU untuk memudahkan masyarakat. Salah satunya di SPBU Maijen Sungkono. Deden memastikan pelaksanaan pendaftaran melalui website bukan untuk menyulitkan masyarakat, namun untuk melindungi masyarakat rentan yang sebenarnya berhak menikmati subsidi energi. Amanda, Suara Madiun. Informasi berikutnya ada Yuli Sulistiorini, Suara Pasuruan. Buka sosialisasi rekonstruksi dan pemeliharaan jalan, PLH Bupati Mujib Imron minta warga ikut rawat infrastruktur yang dibangun. Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara bertahap akan memperbaiki jalan-jalan rusak di semua kecamatan. Sebelum perbaikan dimulai, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi mengawalinya dengan menggelar sosialisasi kegiatan penyelenggaraan rekonstruksi maupun pemeliharaan jalan kepada masyarakat. Dari pantauan Emil Akbar, Tim Liputan Diskominfo Kabupaten Pasuruan, di Balai Desa Sengon Agung, Kecamatan Purwosari, Kamis siang, PLH Bupati Pasuruan Mujib Imron Gus Mujib membuka sosialisasi yang dihadiri warga sekitar. Dalam sambutannya, Gus Mujib mengatakan urusan infrastruktur jalan menjadi sangat penting dan urgent. Sebab kalau kondisi jalan dalam keadaan baik dan tidak rusak, maka mobilitas warga juga semakin mudah. Gus Mujib berharap supaya warga bisa merawat dan ikut membantu, utamanya memahami konsekuensi saat perbaikan mengakibatkan aktivitas masyarakat sedikit terganggu. Alhamdulillah Bina Marga bisa cekatan, artinya bulan Juli ini sudah keluar SPNK untuk Sengon sama Sumberjo Tambak Watu. Juli insya Allah sudah bisa dikerjakan. Tambak Watu Sumberjo itu 2 kilo sekian ya. Khusus di Kecamatan Purwosari setidaknya ada 6 program pembangunan, 2 kegiatan pemeliharaan jalan berkala, 1 kegiatan rekonstruksi jalan, 1 kegiatan pembangunan gorong-gorong, dan 2 program pembangunan bronjong. Dan ada 1 kegiatan pemeliharaan jalan secara berkala, Sengon Agung, Pager yang didanai pemerintah pusat. Yuli Sulistiorini, Suara Pasuruan. Informasi selanjutnya ada Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo. Diskominfo, organisasi wartawan, tanda tangani komitmen bersama dukung pemberitaan ramah anak. Sebagai bentuk dukungan mewujudkan Kota Probolinggo Layak Anak, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo bersama perwakilan organisasi profesi wartawan di Kota Probolinggo melakukan penandatanganan komitmen bersama Rabu 13 Juli. Isi komitmen bersama tersebut tentang pemberitaan ramah anak di Kota Probolinggo. Penandatanganan tersebut dilakukan Kepala Diskominfo Pujo Agung Satrio bersama perwakilan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Probolinggo Raya H.A. Suyuti, Aliansi Wartawan Probolinggo Raya S. Fahrul Moza, Jurnalis Probolinggo Promadona, Forum Wartawan Mingguan Probolinggo Moh Suhri. Kepala Diskominfo menjelaskan, salah satu dokumen yang diminta adalah adanya komitmen bersama antara Diskominfo bersama organisasi profesi wartawan di wilayah Kota Probolinggo dalam rangka mendukung pemberitaan ramah anak sebagai salah satu upaya melindungi hak, harkat, dan martabat anak dengan merujuk pada Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2019 tentang pedoman pemberitaan ramah anak. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo untuk Buletin Jawa Timur. Informasi berikut ini datang dari Ersal FM Nganjuk, ada Agustin Merdekawati. PLT Bupati Nganjuk resmikan pengisian perdana Bendungan Semantok. Bendungan Semantok di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso siap difungsikan. PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi meresmikan dimulainya pengisian awal atau impounding bendungan kemarin. Seremonial impounding ataupun penutupan bendungan untuk memulai pengisian air dilakukan oleh PLT Bupati Nganjuk Kamarhen, dan Kamarhen berharap keberadaan Bendungan Semantok bisa memberikan banyak manfaat untuk masyarakat Nganjuk. Di antaranya bisa dimanfaatkan untuk pariwisata seperti wisata alam dan wisata air. Dikarenakan banyak potensi yang bisa dihasilkan dengan adanya pembangunan Bendungan Semantok. Kamarhen juga menjelaskan bahwa Bendungan Semantok merupakan bendungan terpanjang se-Asia Tenggara sehingga banyak manfaat yang bisa dirasakan nantinya oleh masyarakat Nganjuk, terutama untuk masyarakat sekitar bendungan.
Selain itu, dapat juga memberikan kesejahteraan ekonomi bagi petani di Kabupaten Nganjuk, karena bendungan tersebut bisa memberikan irigasi air hingga 1.900 hektar sawah. Hal itu yang dapat mendorong untuk meningkatkan intensitas pertanian. Agustin Merdikawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Informasi selanjutnya ada Alvin Lutfi, Persada FM, berkunjung ke Kecamatan Panggung Rejo, Bupati Blitar, beri semangat kepada pelaku UMKM dan pengelola wisata. Awal bulan Juli, Bupati Blitar Nini Sarifah kembali melakukan kunjungan kerja ke wilayah dalam program One Village One Product. Kali ini, giliran 2 desa di Kecamatan Panggung Rejo yang dikunjungi oleh Bupati. Dalam kunjungannya, Bupati Blitar memberikan semangat kepada pelaku UMKM dan pengelola wisata karena potensi unggulan kedua desa tersebut sangat bagus. Desa Sumbragung memiliki produk unggulan UMKM Jenang Jowo dan Desa Panggung Rejo potensi wisata alam yakni air terjun Bidadari. Jika masyarakat saling bersinergi antar sesama memajukan potensi di setiap wilayah masing-masing, pasti pertumbuhan ekonomi bawah segera terwujud. Namun apabila sebaliknya, maka akan tersendat. Ia berharap semangat pelaku UMKM dan pengelola wisata tidak terhenti namun terus menyala demi membangkitkan ekonomi. Bupati Rimi menambahkan masih banyak potensi di Kabupaten Blitar yang terpendam. Diharapkan pula melalui program OVOP segala potensi bisa dikenal secara luas. Alvin Lutfi, Persada FM Blitar. Informasi berikutnya ada Eko Utomo, RGR FM Tulungagung. Sektor UMKM dan pariwisata membuat perekonomian Tulungagung semakin meningkat pasca pandemi COVID-19. Kondisi ekonomi Kabupaten Tulungagung pasca gemburan pandemi COVID-19 saat ini perlahan mulai pulih. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam SDA Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Adi Prasetya mengatakan, pada tahun 2020 silam keadaan perekonomian di Tulungagung sempat anjlok di angka minus 3,09 yang juga berhubungan pada bertambahnya angka pengangguran. Sedangkan pada tahun 2021, angka perekonomian Tulungagung berada pada angka 3,59. Menurut Adi, pada tahun ini target pertumbuhan ekonomi di Tulungagung berada di angka 3,69. Daya beli masyarakat yang meningkat itu sebagai tanda perekonomian yang juga meningkat. Terdapat 2 sektor yang membantu peningkatan perekonomian di Tulungagung, di antaranya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pasalnya pada masa krisis pandemi secara mengejutkan sektor UMKM justru tetap mampu bertahan. Sektor pariwisata juga memberi dampak pada peningkatan perekonomian di Tulungagung. Gelombang wisatawan yang terus meningkat pasca ditutupnya sektor wisata di Tulungagung akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung. Informasi terakhir di Buletin Jawa Timur hari ini ada Henti Ludiana, Suara Ngawi. Permohonan rekomendasi nikah dini di Kabupaten Ngawi meningkat. Permohonan rekomendasi nikah dini di Kabupaten Ngawi meningkat sejak awal tahun 2022. Dinas terkait mencatat ada puluhan permohonan rekomendasi sebagai syarat pernikahan resmi negara. Selasa 12 Juli kemarin dalam preskonnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Ngawi melalui Kepala Bidang Perlindungan Anak Sunarno mengatakan, hingga bulan Juli tahun 2022, permohonan rekomendasi nikah dini hampir menyentuh angka 100. Sunarno berpandangan maraknya remaja yang memohon rekomendasi nikah dini dampak dari penggunaan media sosial yang tanpa batas. Di samping itu, kasus tindak asusila yang amoral ditengarai juga akibat penggunaan medsos yang tanpa batas. Di samping memberikan pembekalan bagi pemohon rekomendasi nikah dini, Sunarno menyebut DP3AKB Ngawi juga berupaya melakukan pencegahan dengan sosialisasi melalui lembaga pendidikan hingga menyasar segmen masyarakat umum. Namun pihaknya menekankan yang paling berperan dalam pencegahan melalui lingkungan dan keluarga. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Sahabat, demikian tadi Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Muhammad Prastio pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung.
Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.